Assalamualaikum sahabat sains, selamat datang di PH5. Perkenalkan, nama aku Syaira Umi Jahara dari jurusan Kimia, bidang penelitian Himasaki periode 2022-2023. Nah, di sini aku sendirian loh, sudah ada narasumber yang sangat cantik nih. Ayo, silakan perkenalkan. Halo, nama aku Niza. Dari angkatan 2022 jurusan Kimia Sains, anggota YSC tahun 2022-2023. Yeay. Gimana nih kabarnya Niza? Alhamdulillah baik. Harusnya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang semester berapa? Kalau sekarang berarti jalan semester 3. Hebat, udah melewati 2 semester. Kemarin gimana nih kesan-kesannya? Aduh, Masya Allah, luar biasa walaupun sambil aduh-aduh ya, tapi alhamdulillah, masa ini. Menurut pandangan masyarakat itu, kimia itu bikin bom, kimia itu nuklir, kimia itu bahaya, kimia itu menyeramkan gitu ya. Nah, menurut Niza sendiri, apa sih kimia itu secara sederhananya? Ya, betul ya. Stigma itu masih sangat familiar gitu di telinga masyarakat. Kalau kimia itu bahaya, kimia itu cuma bisanya tuh bikin bom gitu. Tapi ternyata kimia itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Terus kalau secara bahasa gitu, ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan materi beserta dengan energi apa yang menyertai perubahan tersebut gitu sih. Iya, kimia itu sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Nah, gimana sih itu contohnya? Contohnya itu di saat kita bangun pagi gitu, nafas gitu, kita menghirup udara segar, itu kan salah satu merupakan reaksi dalam tubuh kita. Kita menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Oksigen itu kan salah satu unsur yang ada dalam kimia gitu. Selanjutnya, apa yang kita gunakan, kapas, itu kan juga termasuk bahan-bahan kimia. Apa yang kita konsumsi seperti air kan rumusnya H2O, itu kan juga termasuk rumus senyawa kimia. Itu sih paling. Ya, betul sekali ya apa yang dikatakan Niza ini. Di lingkungan kita, memang kita ini sangat berhubungan erat dengan kimia. Tidak bisa lepas dengan senyawa-senyawa kimia. Nah, Niza sendiri kenapa pilih jurusan kimia ini? Soalnya kan banyak orang yang berpikir kalau kimia itu susah. Kok Niza bisa bertahan gitu? Alasan memilih kimia itu sebetulnya karena dulu dari SMP Niza suka hal-hal yang berbau eksperimen sama dan Niza cari tahu ternyata memang salah satu jurusan yang mendukung untuk bisa mengembangkan minat Niza itu adalah kimia, karena kimia kan banyak sekali eksperimen ya. Selanjutnya mungkin dilihat juga dari prospek kerja di bidang kimia itu sangat luas. Wah, Niza ini sangat suka dengan eksperimen. Kata Niza, prospek kerjanya luas. Nah, boleh disebutkan apa yang Niza tahu tentang prospek kerja di bidang kimia ini? Yang aku tahu tuh di bidang kimia itu bisa jadi laboran, selanjutnya bisa jadi konsultan di bidang tersebut. Terus bisa juga ada di ranah industri, ranah lingkungan, ada juga bekerja di bidang forensik, selanjutnya farmasi. Kimia juga bisa ada di kosmetik, bisa jadi kosmetik kemis. Selanjutnya di bidang pertanian juga memungkinkan, dan juga bisa jadi QC atau R&D, research and development. Luas banget ya. Betul. Kan di kimia itu ada beberapa fokusnya gitu. Ada dari kimia murni, ada pendidikan kimia, teknik kimia. Nah, Niza sendiri tahu gak apa perbedaan dari ketiga jurusan itu? Kalau yang aku tahu gitu sekilas tentang pembagian kimia secara umum kan dibagi menjadi 3, ada pendidikan, ada yang murni, dan juga ada teknik kimia. Kalau pendidikan itu mencetak lulusannya untuk menjadi tenaga pengajar. Ya, tadi kelupaan prospeknya di bidang kimia juga bisa jadi tenaga pengajar, bisa jadi guru kimia, bisa juga jadi dosen nantinya. Nah, itu bergerak di bidang pendidikan. Selanjutnya ada kimia murni nih, jurusan aku kebetulan. Kimia murni itu lebih luas gitu cakupannya dan lebih mempelajari memang terhadap ilmu kimia tersebut lebih dalam, itu the bone gitu aja. Sementara teknik kimia yang aku tahu itu mempelajari tentang teknik teknologi industrinya, tentang
Pokoknya yang lebih banyak ditonjolkan di teknik kimia yang aku tahu itu fisikanya gitu. Orang-orang yang suka kimia, suka juga pembangunan, suka juga teknologi, nah itu cocok deh kimia. Kemudian kimia itu sendiri apa sih yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke jurusan kimia bagi siswa yang ingin masuk jurusan kimia? Persiapannya mungkin ya, mungkin dari Niza sendiri tips atau apa aja sih yang harus disiapkan oleh calon mahasiswa kimia kalau misalkan kalian nih yang nonton nih audiens tertarik ke jurusan kimia, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Pertama itu alasan yang kuat gitu, kenapa pilih jurusan ini, reasonnya apa gitu, karena tanpa alasan yang kuat tadi sudah disinggungnya di muka bahwa soalnya kimia itu berat gitu, takutnya nanti mengira-ngira di tengah jalan. Jadi yang pertama itu adalah reason yang kuat. Yang kedua itu adalah mental sih Talca. Ya mental, karena menurut Linda semua jurusan itu harus sulit kalau kita punya mental yang emang gak siap gitu menjalankan gitu. Dan yang terakhir adalah ini yang paling penting, masalah teknisnya yaitu pengetahuan dasar tentang kimia. Jadi sebisa mungkin nih teman-teman yang mau masuk kimia di pengetahuan dasarnya itu kita mantapkan dulu gitu. Salah satu contohnya tentang pengetahuan tentang unsur yang ada di tabel periodik. Selanjutnya pengetahuan tentang stoikiometri. Hitungannya harus dimantapin dulu lah sebelum kita terjun gitu. Iya, betul sekali ya. Skill dan pengetahuan mendasar dari tentang kimia. Betul. Dari SMA juga kan sudah ada kimia sendiri gitu. Betul, Talca. Untuk skill dan pengetahuan mendasar apa sih lebih harus dimiliki oleh mahasiswa kimia sebelum menjadi sarjana gitu? Menurut aku yang paling penting dari kimia itu adalah pengetahuan tentang tabel periodik pastinya, karena nggak akan pernah luput dengan itu gitu. Kayak kimia akan selalu erat kaitannya dengan tabel periodik. Selanjutnya yaitu kemampuan atau pengetahuan tentang materi stoikiometri. Dan juga kalau misalkan tadi aku singgung bahwa kimia itu ada kaitannya dengan energi, pasti pengetahuan juga tentang kalor, tentang kimia dan lain-lain. Cuman kemampuan umum yang harus kita miliki sebagai mahasiswa kimia, menurut aku lebih ke analisis. Karena kan kita di laboratorium, kemampuan yang harus kita tonjolkan atau hal yang harus kita asah itu adalah analisis. Nggak cuma sekedar campur-campurin, tapi kita harus menganalisis apa sih reaksi yang terjadi. Terus kita tadi kan ada di laboratorium. Nah, kan kimia sendiri nggak di kelas mulu gitu ya. Tapi ada praktikumnya, ada analisisnya. Nah, kalau lagi praktikum di lab itu biasanya ngapain aja sih? Biasanya kalau lagi praktikum itu, ya betul tadi ada campur-campurin bahan. Ya tapi bukan hanya sekedar itu, kita juga kan mencampur-campurkan bahan untuk mengetahui reaksi apa sih yang terjadi dalam bahan tersebut, perubahan apa yang terjadinya, apakah ada bentuk baru berupa gas, berupa endapan atau berupa bau. Nah itu dianalisis kenapa bisa terjadi. Lagi-lagi ini mencakup pada kemampuan menganalisis gitu. Menurut enggak susah nggak sih kalau udah di lab gitu? Menurut aku yang notabene dari SMA mungkin agak sedikit tricky dan agak sedikit sulit mungkin ya pas awal-awal, karena memang alat-alat labnya itu masih belum familiar gitu di aku. Tapi saat dijalani gitu dan dibantu juga sama teman-teman yang lain, aku ngerasa enjoy dan seru aja, karena memang basicnya aku suka sama hal-hal yang seperti itu, suka pada eksperimen Talca. Ya, karena ya basic dari Niza itu suka eksperimen, mungkin jadi lebih enjoy gitu ya. Betul. Tapi nih, kan kalau di lab itu biasanya kalau udah praktikum bikin jurnal ataupun laporan ya lah. Gimana sih gampang atau susahnya bikin laprak sama jurnal? Kalau menurut aku, laprak dan jurnal itu bakalan susah atau bakalan berat kalau dikerjain H-1 atau dikerjain mepet-mepet kayak gitu.
kalau misalkan kita ngasih waktu, misalkan mendedikasikan waktu kita jauh dari deadline untuk mengerjakan jurnal atau laprak, itu sesulit apapun judul dari praktikumnya pasti akan lebih enteng gitu. Itu sih yang membuat laprak dan jurnal jadi sulit, karena atau membuat laprak dan jurnal jadi berat karena ngerjainnya mepet-mepet. Soalnya aku termasuk orang yang kayak gitu. Headliners ya. Sebenarnya jurnal sama laptop itu gampang ya, asal jangan deadline. Iya, jangan ngerjainnya mepet deadline. Menanggapi stereotype anak kimia yang sering didengar nih, katanya sering terpapar sama bahan kimia. Kalau di lab itu kan bahan kimia banyak yang berbahaya dan berpengaruh pada kesuburan. Nah, menanggapi hal ini, bagaimana sih cara mengedukasi bahwa bahan kimia ini bisa kita jaga gitu agar tidak terpapar? Oke. Dan hal tersebut tidak bisa kita tidak bisa menafikan gitu bahwasanya bahan kimia itu banyak sekali dari bahan kimia yang berbahaya gitu, yang mengancam kesehatan banyak banget, dan itu kita pelajari sebelum kita masuk ke praktikum yang lain gitu. Karena sebelum kita terjun ke laboratorium, kita juga belajar tentang B3, bahan berbahaya dan juga beracun. Selanjutnya tentang keselamatan kerja di laboratorium. Jadi menurut aku hal tersebut bisa ditangani karena sebelum kita berinteraksi langsung dengan bahan-bahan tersebut, kita diedukasi terlebih dahulu gitu. Gimana cara kita menghadapi bahan-bahan tersebut? Kalau misalkan gak sengaja kehirup, kayak gimana menanganinya, gak sengaja tertelan atau tidak sengaja terkena kulit yang korosif dan yang lain-lain. Penanganannya itu kita udah tahu, jadi bahayanya pun kita udah tahu gimana cara menanganinya, jadi nggak usah takut gitu. Nggak usah takut ya, karena kita juga diberikan wawasan, jadi pengetahuan mengenai bahan berbahaya dan beracun gitu. Dan juga jangan lupa kita harus menggunakan APD. Iya, kita menggunakan APD sebelum masuk lab. Kebetulan di kampus kita itu ketat banget ya, sebelum masuk lab kita harus sudah menggunakan jas lab. Iya, jadi jangan khawatir gitu tentang hal tersebut. Selagi kita hati-hati mematuhi aturan yang ada di laboratorium, selanjutnya menggunakan APD, insya Allah pasti bakal aman. Menurut Niza, di kimia itu susah kan? Susah apa enggak? Maksudnya sejauh ini lumayan. Terasa stres gak sih? Kayak jenuh dalam belajar, terus juga kadang pengen menyerah. Nah, gimana sih Niza mengatasi hal-hal tersebut? Ya pasti ada gitu rasa stres, nangis waktu ngerjain laprak, udah mepet banget gitu, atau enggak pas pembahasan ini bahas apa aku bingung gitu. Pasti ada kalanya ngerasain stres, bener-bener aduh ini nyerah aja gitu ya. Ada kalanya aku ngerasa kayak gitu. Cuman hal apa sih yang membuat aku bisa survive? Yang pertama itu tadi reason, karena aku punya alasan yang kuat. Ada orang tua yang harus aku banggakan, ada cita-cita yang harus aku capai. Selanjutnya yang paling penting buat mengelola stres itu adalah motivasi dari diri kita sendiri gitu, bukan dari orang lain. Ya orang lain juga penting, cuman motivasi dari diri kita sendiri gitu. Gimana caranya kita maksa diri kita untuk tetap kuat dan untuk tetap ya udah kerjain ini yang udah aku pilih dan ini harus aku selesaikan. Apa yang kita mulai harus selesai, itu sih motivasi. Dan yang terakhir mungkin salah satu yang paling penting buat mengelola stres gitu adalah kita punya support system, punya dukungan dari keluarga, dukungan dari orang-orang terdekat. Karena kalau lagi stres itu pengennya ngeluh doang kan? Iya kan? Ya. Harus ada orang yang bisa ngedengerin tuhan kita gitu. Itu sih paling baik. Nah, berbicara tentang motivasi Niza untuk diri sendiri, apa sih motivasi Niza agar bisa survive di jurusan kimia yang susah ini? Dan kalau boleh minta motivasi Niza untuk teman-teman yang nonton nih, gimana? Kalau dari aku pribadi,
tadi, karena aku juga ini dalam rangka menunaikan bakti aku untuk orang tua gitu ya. Karena pasti orang tua mana sih yang nggak mau anaknya sukses gitu, yang nggak mau anaknya jadi sarjana. Nah ini salah satu cara aku menunaikan bakti aku terhadap orang tua. Selanjutnya karena aku punya mimpi gitu, teman-teman juga aku yakin pasti punya goals gitu, ada atau milih jurusan tertentu. Itu karena aku punya mimpi dan aku harus bertanggung jawab atas diri aku sendiri, atas mimpi yang aku buat, atas plan yang aku buat, selanjutnya atas keputusan yang udah aku ambil. Dan yang terakhir karena itu sih, karena dilihat juga kan salah satu alasan aku masuk jurusan kimia, dari prospek kerjanya aku pengen ada di bidang forensik Kak Ocha. Jadi ya aku pengen mempelajari kimia lebih dalam, khususnya dalam bidang biokim supaya bisa jadi salah satu bagian di bidang forensik. Wah, keren banget nih. Mungkin motivasi buat teman-teman. Iya, kata-kata Motivasi buat teman-teman yang tertarik dengan jurusan kimia, atau mungkin yang udah juga masuk ini di jurusan kimia. Mungkin motivasinya ya tadi, kalau kalian belum masuk di bidang kimia, coba cari reason yang kuat untuk masuk ke jurusan ini gitu. Karena salah satu yang akan menguatkan kalian nantinya adalah alasan itu gitu, alasan kenapa kalian memulai dan memilih jurusan ini. Yang kedua adalah coba cari juga lingkungan yang memang mendukung ya, teman-teman yang bisa saling support, teman-teman yang bisa saling ngingetin buat kerjain tugas, teman-teman yang bisa positif gitu, yang nggak cuman ngajak main doang tapi bisa ngasih dampak positif buat kita. Dan yang ketiga adalah tadi mungkin kita bisa mengasah pengetahuan kita lebih dalam dengan cara literasi gitu. Itu aja sih, semangat kalau yang mau masuk kimia. Nggak susah dan nggak bahaya juga kok kalau misalkan kita punya reason yang kuat dan ya kita mau terus belajar. Itu sangat memotivasi ya apa yang Niza katakan. Jadi jangan takut dengan jurusan kimia, karena di kimia ini nggak melulu tentang kimia bahaya, kimia itu lingkungan, kimia menyeramkan. Ya banyak kali gitu kimia yang akan berguna di kehidupan kita, karena yang nggak akan lepas gitu ya kimia di kehidupan kita ini. Nggak terasa nih kita udah berbincang-bincang dari tadi, udah banyak banget yang dibahas. Mungkin pembahasan kita kali ini cukup sekian nih. Terima kasih buat Niza sudah bersedia menjadi narasumber hari ini. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.